Kemarin waktu kita membahas tentang, bagaimana kita ada dalam berkatkah atau kita dalam kutuk, kita juga mempunyai pembahasan yang mendalam hingga kita bisa mengerti, kita ini ada di daerah yang mana, dengan setiap ciri-ciri yang sangat jelas. Dan ketika kita mempunyai satu fasilitas dituntun Tuhan lewat iman anak Allah, maka kita pun belajar senantiasa untuk mendengarkan suara Tuhan. Namun suara Tuhan itu sendiri sebetulnya adalah satu bentuk, tuntunan yang sangat jelas namun itu dibutuhkan respon kita. Nah, respon kita itu yang kemudian kita kenal sebagai iman. Iman yang didapatkan dari pendengaran akan Tuhan itu dan Tuhan nuntun kita dengan leluasa dan kita mengikuti setiap tuntunan Tuhan itu dengan, dengan indah, maka kita mempunyai iman anak Allah. Namun jika kita mengikuti Tuhan masih dengan pandangan sendiri, dengan kebenaran yang kita bangun sendiri, kita tidak memakai iman anak Allah. Tapi iman yang ada yang kita pakai saat itu adalah iman berdasarkan tuntunan kita sendiri masing-masing, hati nurani kita masing-masing. Nah, teman-teman ini juga mesti kita perbaiki bila ada yang salah, maka ada satu bentuk apa, bagan ya, yang nanti juga akan saya bagikan. Bagan itu berupa, sudahkah kita ada dalam berkat-berkat atau dalam posisi anak Allah? Bahwa Kristus sebagai imam besar membawa kita masuk berhubungan dengan Allah kembali. Dan setiap saat kita ada dalam damai sejahteranya. Tidak tertuduh, tidak terdakwa. Nah, kalau kita punya tuduhan-tuduhan di hati nurani kita, punya dakwaan di hati nurani kita, itu tandanya mesti dibereskan dan mesti masuk ke dalam sebenarnya posisi anak Allah. Itu yang kemarin kita bahas. Nah, juga kita bahas tentang ahli waris ya. Kita ini adalah ahli warisnya dan kita mendapatkan hak warisnya, bahwa setiap apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini ingat posisi anak Allah itu adalah posisi yang tertinggi, posisi yang maksimal yang kita bisa dapatkan. Namun ada kalanya mungkin kita tidak mengerti apa itu artinya posisi anak Allah. Dalam setiap tindakan, perbuatan, bahkan pikiran, menentukan apakah posisi anak Allah itu benar-benar kita alami, hidupi, apakah tidak. Nah, teman-teman bisa mengerti bahwa kita dalam Roma 8 ayat 17, bahwa kita ini adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Oke. Jadi ini, satu bentuk, posisi, satu bentuk status, tapi juga perlu dipertahankan dalam pikiran kita. Dalam hal ini yaitu jika kita benar-benar mengerti apa itu arti penderitaan bersama-sama dengan Kristus, agar kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu teman-teman yang menjadi landasannya ya. Ini berarti secara rohani sudah, jiwanya, akal budinya mungkin belum. Nah, itu yang perlu kita harus ketahui. Di sini bahwa ternyata kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Galatia 4 kemarin kita sudah bahas juga. Hamba itu apa? Hamba yang ditaklukkan kepada kesia-siaan dalam tindakan, pikiran, bahkan hamba yang ditaklukkan dalam ritual agamawi. Meskipun kita jadi orang Kristen, namun kita menghilangkan dan mengabaikan persahabatan dengan Allah sebagai sekutunya Allah, sebagai orang yang dikuduskan, dibenarkan oleh Allah sendiri, oleh darah Kristus, kita berupaya dengan tindakan-tindakan kita, berarti kita masih jadi hamba, bukan jadi anak. Dan kalau kita jadi anak, maka kita juga dengan sendirinya adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana sub yang keempat ini bisa kita bahas, bagaimana sikap kita terhadap harta duniawi. Mengapa harta duniawi ini langsung dikedepankan, Pak? Nah, mari kita lihat ya. Yuk kita mulai. Orang yang bergantung kepada Tuhan memiliki cara berpikir yang baru, yaitu Tuhan adalah sumber berkat. Kita dijadikan saluran berkatnya kepada orang dunia. Jadi arus berkat datang dari Dia melalui kita kepada orang lain, bukan menuntut kembali dan berharap dari orang lain. Nah, teman-teman ini ya,
Tuhan adalah sumber berkat. Kita dijadikan saluran berkatnya kepada orang-orang di dunia. Jadi arus berkat datang dari Tuhan lewat kita, yang adalah kita ini saluran berkatnya pada orang lain. Kita tidak boleh menuntut orang-orang lain untuk memberkati kita, atau bahkan berharap orang lain memberkati kita. Ingat, Tuhan adalah sumber berkat. Kita ikuti Tuhan, maka kita sedang mengikuti sumber berkat. Juga beberapa prinsip yang lain, yaitu berpadanan dengan yang ada. Apapun yang kita nikmati, yang kita punya hari-hari ini, itu yang dimaksud dengan berpadanan dengan yang ada. Karunia menikmati yang Tuhan berikan juga, itu berupa berpadanan dengan yang ada. Tidak tamak, tidak menimbun segala sesuatu hingga kehilangan dan kemudian merasa berkekurangan ketika kita memberikannya kepada orang lain, atau bahkan ketika kita mengkonsumsinya. Misalnya saking irit-iritnya nasi hanya digunakan atau apa namanya, dimasak, bersama-sama dengan campuran apa gitu misalnya gitu ya, agar berasnya nggak gampang habis. Ya lama-lama habis juga gitu. Bahkan kalau kalau misalnya bisa aja jadinya busuk. Nah, teman-teman hati-hati, ya, tidak mengurangi hak orang lain. Artinya apa yang kita punya hari-hari ini bisa jadi itu juga ada hak orang lainnya. Takaran berkat adalah sesuai dengan yang cara kita menakar terhadap orang lain, dan cara menggunakan harta yang bijaksana adalah untuk memenangkan persahabatan. Harta dunia hanya sarana saja, bukan bos yang mengatur hidup Anda. Tidak menyimpan harta di dunia, tetapi membuka account di sorga untuk menyimpan harta Anda. Jadi kita punya account di sorga, karena yang sumber berkatnya adalah Tuhan, maka account-nya di sorga. Emang sorga tuh nyimpan duit, Pak? Enggak. Account tanda kutip di sorga itu menyimpan apa yang kelak kita akan raih di dalam kekekalan. Tentu ini bukan soal uang, ya. Tentu ini soal bagaimana kita berganti nyawa, berganti kehidupan, berganti senantiasa pembaharuan akal budi. Kalau kita lakukan hal-hal ini bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Nah, harta yang kita punya hari ini adalah sebagai sarana untuk apa? Untuk memberkati. Bukan sebaliknya, uang atau harta memperbudak kita dengan cara kita bekerja siang dan malam untuk menumpuk harta agar kita merasa diri kita aman. Bahkan yang kita sekarang nikmati hari-hari ini, meskipun itu lewat upaya kita, jerih payah kita, harta yang kita punya, simpanan yang kita punya untuk memenangkan persahabatan. Artinya apa? Untuk memberkati orang lain, dan orang itu mendapatkan ikatan dengan Tuhan. Mengapa? Karena mereka kemudian menyadari bahwa pertolongan Tuhan datangnya lewat hidup kita. Dan hidup kita memberkati orang itu. Nah, asalkan ini kita bisa mengerti, orang lain yang kita tanda kutip berkati, mereka kemudian bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup mereka lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita memberikannya kepada orang itu. Jadi ini yang perlu kita sadari teman-teman, agar kita bisa mengerti bahwa semuanya hanya sekedar sebagai saluran saja kita gitu ya. Yang kita punya hari-hari ini itu sebetulnya apa yang kita akan buahkan nantinya di dalam hidup kita, kalau dalam bentuk bukan dalam bentuk harta sebetulnya, tapi dalam bentuk kehidupan kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, dalam Lukas 3 ayat 14, saya minta Ibu Yohana untuk baca. Shalom Pak Doni. Shalom, terima kasih Ibu. Iya, Lukas 3 ayat 14. Ya. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, makasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Mazmur 62 ayat 11. Ibu Emi. Mazmur 62 ayat 11, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah,
janganlah hatimu melekat padanya. Makasih Bu Emi. Lukas 6 ayat 30, Ibu Levina. Ya, makasih Pak. Terima Salam. kasih. Salam Bu Levina. Lukas 3 ayat 30. Lukas 6 Bu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Terima kasih Bu Levina. Terima kasih Pak. Berikutnya Lukas 6 ayat 38, Ibu Sinar. Terima kasih Bu Sinar, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore semuanya Pak Doni. Salam Bu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow. Terima kasih Bu Sinar. Sih. Ya, Matius 5:42, Pak Jeff. Ada Pak Jeff? Ya, Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Terima kasih Pak Jeff. Lukas 12 ayat 13, kembali ke Bu Yohana. Nah, boleh Bu Marta, boleh. Silakan Bu Marta. Oke. Bu Marta bisa baca? Bisa tolong baca? Mungkin belum siap. Oke, Bu Yohana lagi boleh? Belum bisa juga. Oke, Bu Levina, tolong baca. Lukas 12. Iya Pak. Ya. Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Terima kasih Bu Levina. Terima kasih Pak. Matius 16 ayat 26. Kembali ke Ibu Emi. Matius 6:26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terima kasih Bu Emi. Lukas 16 ayat 9. Ibu Marta bisa baca? Tidak bisa sekarang? Belum. Wah, oke, masih belum. Ibu, kembali ke Ibu Sinar. Oh iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Lukas Bu. 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Terima kasih Bu Sinar. Ayat 11, Pak Jeff kembali. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Terima Ya. kasih Pak Jeff. Ayat 13, Lukas 16, kembali ke Bu Yohana lagi. Apakah ada? Oke, kembali ke Bu. Ada Pak. Ah, ada. Silakan. Silakan Bu. Lukas berapa? 16 ayat 13.
Ya, Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Terima kasih Bu Yohana. Iya, Pak. Kembali ke Bu Levina lagi. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makasih, Pak. Terima kasih Bu Levina. Mari kita bahas ya. Ini tentang apa yang kita punya hari-hari ini. Ya, jangan sampai berpikir bahwa oh ini kan harta duniawi, ini berarti kita nggak punya harta yang sebesar Bill Gates atau sebesar Elon Musk. Oh enggak, apapun yang kita punya hari-hari ini itu harta juga. Meskipun hanya sepasang sendal atau misalnya satu bentuk angkutan sepeda pun itu adalah suatu harta duniawi. Nah, sekarang Tuhan adalah sumber berkat, kita ini adalah saluran berkatnya dan kita memberkati orang-orang lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita bisa aja itu begitu ngalir gitu aja gitu, ngalir dengan cepat dan kita pun memberikannya juga kepada orang lain. Memang betul ada bagian-bagian yang perlu kita nikmati juga ya. Misalnya makanan, minuman atau apapun kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita atau kebutuhan istri kita atau suami kita memang ada ya. Tapi kalau kita berpikir seperti begini, harus berkat datang dari Tuhan dan kita adalah saluran berkatnya. Jadi apapun yang kita miliki hari-hari ini itu adalah juga bisa saja milik orang lain yang perlu kita kembalikan kepada mereka. Karena sebetulnya sejak awalnya itu datang dari Tuhan. Milik Tuhan juga. Teman-teman, bukan dari jerih payah. Ya. Nah, memang ada hasil jerih payah juga betul, tapi itu sejak awalnya datang dari Tuhan juga. Kemampuannya, keahliannya, ya. Pekerjaannya memang datang dari Tuhan. Kalau kita boleh melihat kembali dalam flashback Kejadian 14, bahwa Abram kemudian menjadi sangat kaya ketika dia beroleh perjalanan bersama-sama dengan tuntunan Tuhan. Lewat perjalanan itu Tuhan menjadikan Abraham kaya sampai dengan negeri yang ia masuki itu nggak sanggup untuk kemudian menampung kekayaannya. Ia perlu kemudian menyediakan diri lebih banyak lagi. Jadi ketika kemudian ia merebut Lot dari Kedorlaomer, merebut Lot dari Kedorlaomer, dia tidak tertarik kepada harta kekayaan yang kemudian dihasilkan dari hasil peperangan itu. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Saya mau bilang begini, Abraham tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang tamak dan dia masih butuh kekayaan itu, tapi Abraham tahu secara esensinya ya, bahwa kekayaan yang ia terima itu bukan datangnya dari upaya dia, tapi dari Tuhan yang menempatkan kekayaan itu dalam kehidupannya. Meskipun ada bentuk kekayaan yang lain yang kemudian didapatkan dari hasil peperangan, ia bagikan sepenuhnya 10% kepada Tuhan dan sisanya kepada orang-orang yang menyertai dia. Satu peser bahkan satu benang pun tidak ia dapatkan kekayaan itu. Jadi dia menyadari bahwa apapun yang ditempatkan oleh Tuhan ke dalam kehidupannya berupa kekayaan itu bukan milik. Bahkan ia wariskan juga kepada anak-anak. Kepada anaknya, sorry. Gitu ya teman-teman. Jadi itu satu prinsip yang harus kita ketahui sejak awalnya seperti begitu. Bahkan kita belajar juga soal perpuluhan lewat Abraham ya. Itu pun kita mengetahui bahwa sejak awalnya perpuluhan datangnya dari Tuhan kepada Abraham. Jadi bukan tentang bagaimana menyenangkan Tuhan, karena sejak awalnya Abraham menyadari itu milik Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa kita juga akan membuka account ketika kita memberikan sesungguhnya harta yang kemudian Tuhan berikan kepada kita itu bukan harta yang sesungguhnya. Nanti ada ayatnya, yang Tuhan berikan kepada kita yang merupakan hak kita yang sesungguhnya ada di sorga, bukan yang ada di dunia ini. Di dunia ini hanya untuk
kemudian kita mengelolanya saja. Meskipun ada bagian-bagian kita untuk dinikmati, tapi itu pun bagian pengelolaannya diberikan juga kepada kita oleh Tuhan. Mari kita lihat ini. Ada tentara-tentara yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Ini tentara Roma. Jadi tentara tahu ya, mereka memang digaji oleh pemerintah dan mereka bisa mendapatkan bentuk properti kelak kalau mereka sudah mengakhiri ikatan dinas dengan kenegaraan atau dengan kerajaan Romawi. Memang diberikan properti seperti itu. Tapi untuk mencapai itu semua pada masa-masa tua mereka, mereka mesti berkecukupan dengan apa yang mereka dapatkan dari pihak Romawi. Kata Yohanes Pembaptis kepada mereka, jangan merampas, artinya jangan memberikan satu bentuk paksaan untuk mereka ingin mendapatkan kekayaan lebih agar mereka bisa mendapatkan makanan lebih, maka mereka merampas kepada rakyat. Dibilang ini, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi apa yang kita miliki hari ini harusnya cukup. Pak, justru itu Pak, kita masih bergumul Pak, cukup. Coba ya kita mulai memposisikan kita sebagai anak Allah dalam setiap kekayaan Allah, cukup kok semuanya. Teman-teman, untuk kita kemudian hidup sehari-hari memang membutuhkan tangan Tuhan untuk kita dituntun oleh Dia. Maka kita mesti berprinsip apa yang kita punya hari-hari ini cukup kok. Yang kedua, bahwa ternyata kalau kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk semakin bertambah kekayaan kita, firman Tuhan katakan di sini, janganlah hatimu melekat kepadanya. Melekat kepada apa yang kita kemudian hasilkan di dunia ini. Jangan berat kepada harta benda. Kok bisa? Ya. Mari kita lihat. Kepada setiap orang yang meminta kepadamu, beri. Wah, ini kata Tuhan Yesus. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Ini yang membuat kita semakin mengerti ya. Kalau ternyata kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberi, dan diberikan kemampuan oleh Tuhan juga untuk memberikan kembali, meminta kembali apa yang telah diminta oleh orang atau diambil oleh orang itu kepada kita, kita jangan meminta kembali. Mampu nggak kita teman-teman untuk kita benar-benar menghilangkan ikatan kepada kebendaan itu? Memang sebetulnya kita nggak akan mampu. Nah, Alkitab dalam seluruh konteks apa yang ditulis dalam Alkitab, semuanya itu dituliskan untuk kepentingan kita. Tapi dalam hal ini tidak jadi satu patokan yang jelas yang bagi kita ya. Bagi kita yang mendengar suara Tuhan, tentu saja ada hal yang lain yang merupakan ukuran yang mesti kita lakukan. Ya, ukuran apa? Ketaatan kepada Tuhan. Contohnya, ukuran ini dibahas dalam Lukas 6 ayat 38. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengukur untuk apa? Mengukur untuk menakar berkat terutama. Kalau kita tanda kutip kehilangan sesuatu yang kita pikir ini merupakan hak kita, tapi Tuhan membiarkan kita melepaskan ini, maka kita sedang mengukur dan menakar berkat yang besar untuk Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi. Pakai itu, ya. Kenapa? Karena meskipun itu semua diberikan kepada kita dan kemudian digoncangkan dan tumpah, hasil dari tumpahannya itu tetap dibagikan lagi kepada kita. Jadi Tuhan memperhatikan apapun yang kita kemudian takar di sini. Menakar dengan ukuran yang luar biasa datangnya dari Tuhan, maka kita pun akan diberikan hal yang luar biasa dari Tuhan. Ya, di Matius 5:42 contohnya ini satu peringatan yang jelas, berilah kepada mereka yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Tapi ini juga harus kita menyadarinya. Ini tertulis untuk bukan semata-mata secara hurufiah, ini mesti hidup dalam setiap orang-orang yang kemudian meminjam kepada kita. Setiap orang yang meminjam kepada kita mesti berikan semuanya. Enggak selalu begitu. Kenapa? Karena yang tertulis juga banyak. Nah, yang tertulis juga banyak artinya apa? Kalau kita kemudian juga memberikan apa yang menjadi permintaan orang-orang yang meminjam kepada kita, dan kita menolong mereka, tapi tuntunan Tuhan ya, pada saat itu tidak untuk membuat mereka langsung masuk ke dalam berbagai solusi-solusi yang instan,
tapi Tuhan hendak mendidik mereka dalam satu ketaatan iman untuk mereka menang dalam utang, ya. Artinya kalau kita memberikan pinjaman kepada mereka, saat Tuhan tuntun kita untuk tidak meminjamkannya, berarti pada saat itu kita lalai untuk dituntun oleh Tuhan. Jadi teman-teman, intinya adalah begini, setiap firman yang kita terima, logos yang kita baca, ya, itu perlu tuntunan Tuhan dalam pelaksanaannya. Oke? Artinya kita betul-betul mesti mengerti tidak semua yang datang kepada kita itu tanda kutip perlu kita memberikan apa yang mereka minta sesuai dengan apa yang mereka minta, enggak semua. Ya teman-teman, tuntunan Tuhan selalu ada. Tidak langsung satu ayat ini kita maka berikan semua apa yang kita punya kepada mereka. Enggak seperti itu. Perlu adanya satu tuntunan yang secara rema kita mendapatkan dari Tuhan. Nah, Lukas 12 ayat 13 ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa Tuhan tidak berdiri sebagai hakim atau pengantara antar saudara-saudara yang menginginkan adanya hak waris. Mengapa? Kok bisa gitu ya? Karena Tuhan berdiri di hadapan kita sebagai imam besar agung, pengantara antara kita dengan Allah selama-lamanya, seperti itu. Bukan berarti kita meminta Tuhan Yesus berdoa pada Bapa, bukan. Kita sebagai manusia yang berdosa dan dipulihkan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah imam besar agung, maka Tuhan menempatkan kita untuk bersama-sama dalam posisinya dia menghadap tata Allah. Jadi imam besar agungnya berlaku bersama-sama dalam roh kita. Kitanya masih butuh Tuhan, iya. Kitanya bukan menjadikan Tuhan sebagai calo, bukan. Tapi kita menjadikan Tuhan yang hidup, itu hidup sempurna dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam akal budi kita. Dan kita berhadapan dengan Allah dengan wujud hidupnya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Nah, jadi ngerti ya, posisinya bukan menjadi hakim dan pengantara untuk maksain orang sesuai dengan apa yang kita mau kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah sebagai seorang hakim dan pengantara atas properti dan menjawab kebutuhan properti-properti kita. Nah, nggak seperti begitu ternyata. Karena kebetulan dalam ayat ini dinyatakan demikian. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi artinya apa? Orang yang kemudian memberikan kesempatan untuk Tuhan meninjau perkara-perkara mereka dalam ahli waris di antara saudara-saudara mereka atas harta benda kekayaan orang tuanya, Tuhan memberikan satu peringatan kepada kita, itu hal yang berupa ketamakan. Hal yang kita kemudian menghadapkan ke Tuhan itu berupa hal yang tamak. Kita menginginkan ahli waris, menginginkan warisan dari orang tua, dan kita berseteru bersetegang dengan saudara-saudara kita, berarti kita mempunyai roh yang tamak. Kok bisa gitu Pak? Itu ayat. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, jadi tergantung pada apa Pak? Tergantung kepada memang makanan yang ia makan setiap hari. So, kalau kita makan setiap hari dan kita bersyukurinya bahwa Tuhan akan cukupkan setiap hal yang kita makan itu dan semuanya cukup. Masih ingat teman-teman kesaksian saya? Saya masih mempraktekkan makan 1 kali sehari loh. Masih mempraktekkan itu hingga hari ini. 1 kali sehari makan. Makanya kemarin jam 5. Malamnya juga pengen makan lagi. Makan terakhir jam 5 sore. Bukan saya mempraktekkan intermittent fasting loh, enggak. Tapi memang betul-betul itu kenyataannya. Teman-teman. Jadi begitu makan jam 5 dia kenyang. Meskipun makannya dikit, kenyang. Mengapa kenyang? Karena mulai berasa kita ketika mengaktifkan firman ini, teman-teman. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu ya, dan kemudian dengan limpah-limpah makanan bukan berarti hidupnya tergantung dari banyaknya makanan atau dari jenis makanan yang dikonsumsi. Ternyata kita mempunyai berlimpah-limpah harta itu untuk mengembangkan karunia pelayanan yang ada dalam diri kita.
Jadi hidup seseorang bahagia atau bahkan menderita bukan dari harta. Sedangkan kita berpikir, mungkin sekarang masih berpikir juga ya, orang itu kok hidupnya seneng banget ya, kemana-mana bisa liburan gitu ya, kemana-mana bisa kesana kesini tanpa khawatir, kesana sini belanja tanpa khawatir. Kok saya nggak sebahagia mereka ya? Nah, kebahagiaan kita kemudian ditentukan dari kebahagiaan orang lain. Kita jadinya nggak bahagia meskipun orang lain bisa melihat kita sebagai orang yang berkelimpahan juga, teman-teman. Tadi ini omongan saya dengan istri saya pagi-pagi. Ada orang parkirin mobil yang harganya 1 M, ya, mobil Korea. Wah, itu pajaknya aja 11 juta itu. 1 tahun 11 juta pajak. Saya pernah lihat di iklan 11 juta pajak. Buat kita 11 juta itu, waduh luar biasa besar. Itu biasa hidup mungkin sekitar 3 bulan gitu ya. Dengan hidup yang ngepas 3 bulan menurut kita seperti begitu. Terus saya nyeletuk gini kepada istri saya. Kalau ternyata yang kita sekarang nikmati, misalnya bayar membership gym 1 bulannya 250.000, ya itu bisa untuk kesehatan, ya kita bisa sehat, bisa bugar setiap hari, latihan setiap hari, dan membuat kita lebih nyaman dalam beraktivitas karena lebih bugar. Mungkin bagi orang lain yang belum pernah fitness atau kemudian belum pernah berolahraga, uang sebesar itu mending buat makan, dan itu bisa tahan sampai dengan 2 bulan, misalnya begitu ya. Jadi sebetulnya masalah expense, masalah kemudian bagaimana kita mempunyai budget untuk apa gitu ya, itu bergantung dari apa yang kemudian kita tanamkan dalam ukuran yang kita pakai itu sebetulnya, teman-teman. Bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan makanan, 250.000 itu daripada untuk olahraga, Pak, mending buat makanan. Iya memang, betul, saya setuju. Tapi kemudian budgeting yang kami hidupkan dalam setiap hal itu udah dipos-posin, ini untuk listrik, ini untuk air dan sebagainya. Dan ini ada untuk olahraga. Kita memang sisihkan untuk olahraga karena ini penting untuk kita. Dan Tuhan cukupkan setiap bulan hingga hari ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Asalkan kita menakar, mengukur dengan ukuran yang dipakai, yang ditentukan dari Tuhan asalnya. Jadi untuk kita makan sehari-hari, ya kita punya satu takaran apa? Makanan yang bergizi. Makanan yang berstandar gizinya baik, bagus ya. Dan sebetulnya semakin kita nambah usia, tentu saja mesti spesifikasi makanannya mesti betul-betul difilter kembali. Ya teman-teman ya. Bukan berarti saya sebagai seorang hamba Tuhan juga makan segala macam seenaknya juga, enggak, perlu ada filter ya. Karena usia kita semakin bertambah ya, dan kemudian kemampuan metabolisme kita semakin menurun, tapi kita mengantisipasinya dengan baik, dengan bijaksana untuk memilih makanan yang benar-benar bergizi dan baik untuk kita konsumsi saja. Oke, teman-teman setuju ya? Mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan pengertian yang sama seperti apa yang Tuhan berikan pada kita hari-hari ini tentang memilih makanan yang baik. Nah, lalu kemudian dikatakan di sini bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Kalau udah kehilangan nyawa, diberikan apapun nggak akan bisa hidup. Itu kan nyawa itu untuk hidup. Kalau orang bisa mendapatkan seluruh apa yang dunia tawarkan tapi kehilangan nyawa, artinya apa? Itu yang Tuhan nyatakan kepada kita hari ini. Kehidupan itu lebih penting. Esensinya apa? Kehidupan itu menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Berupa apa? Misalnya oksigen. Berupa misalnya apa? Kemampuan untuk berpikir, mengingat. Itu penting. Itu esensi sekali. Kemampuan untuk kemudian bersyukur bagi setiap pendoa dan setiap pendoa syafaat ya. Dan bagi setiap orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu kemudian menjadi satu momen yang kemudian kita bisa pakai, Tuhan tuh baik ya. Nah, itu yang kemudian Tuhan inginkan, bukan kemudian apa yang kita seluruh dunia ini tawarkan kita memperoleh. Memang ada teman-teman kayak sekarang saya pakai laptop, saya pakai internet, itu kan dari dunia juga. Kalaulah dengan bijaksana agar memberkati orang.
maka kita pun tetap memperoleh nyawa di situ. Memperoleh apa? Kehidupan. Ya, bahwa kita bersukacita kalau berkat Tuhan mengalir lewat pengajaran ini. Misalnya gitu ya. Nah, di Lukas 16 ini secara spesifik Tuhan memberikan pada kita batasan. Nah, batasan tentang dia yang ngikut dia itu masih terpisah dengan mamon. Mamon ini bentuk bagaimana akhirnya orang-orang takluk oleh mamon. Artinya keberadaan uang dalam diri mereka, akhirnya mereka dikendalikan oleh harta benda, oleh uang yang mereka punya. Maka bukan berarti kita nggak boleh kaya, esensinya bukan itu. Bukan kita nggak boleh punya banyak uang, esensinya nggak kayak gitu. Tapi ingat ini, dari pertama, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi apa namanya, kalau kamu pengen mengikatkan diri dengan kemampuan mamon, ya silahkan saja gitu. Ini ada pilihan. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, artinya apa? Agar kita tahu artinya mamon itu di balik semua apapun harta benda yang dipunyai oleh orang dunia ini, ada batasan kuasanya. Dan kalau kita udah mengerti kita nggak membutuhkan mamon lagi, bukan nggak butuh duit, sorry, membutuhkan mamon lagi, artinya apa? Kita tidak mempergunakan mamon untuk mengelola uang. Tapi kita benar-benar mengetahui bahwa Tuhan yang jadi sumber berkatnya dan Tuhan yang merupakan Tuhan atas harta kita, maka mamon itu benar-benar tidak bisa menolong lagi, maka kamu diterima dalam kemah abadi. Bukan jadi miskin, bukan, tapi dalam pengelolaannya Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang tentukan kemana kita mesti kemudian memberkati, kemana kemudian kita mesti memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, maka kita diterima dalam kemah abadi. Artinya apa? Kerajaan Allah beroperasi di dunia ini. Meskipun kita masih di dunia ini. Meskipun kita masih di bumi ini. Kerajaan Allah beroperasi dalam hidup kita, rumah tangga kita, bahkan setiap langkah-langkah yang kita jalani, termasuk itu kemudian usaha apapun sebetulnya, asalkan Tuhan yang kemudian menolong kita, kita benar-benar menjadi bendaharanya kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya apa? Mamon itu nggak jujur dan kamu masih nggak setia gitu loh, masih 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 ditaklukkan oleh apa namanya, keberadaan harta benda yang memang sangat penting bagi kita. Jadi kitanya masih tergantung dari mamon, bagaimana pengelolaannya, cash flow-nya udah minus, apakah perlu ada pinjaman lagi? Nah ini kemudian kita, iya perlu pinjaman lagi kan ini minus, untuk bayar-bayar. Nah lihat ini, kalau kita kemudian melepaskan mamon dan kemudian memberikan Tuhan kepada kita keleluasan untuk bertindak, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sungguh? Kalau kemudian kita bisa dipercaya Tuhan dengan harta yang sesungguhnya, artinya harta yang kita bisa nikmati, harta yang kemudian kita bisa kelola, harta yang bisa kemudian kita simpan di sorga dalam bentuk kehidupan yang kekal selama-lamanya, bukan materi yang disimpan di sorga ya. Artinya kita bisa mendapatkan Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan di bumi ini harta yang betul-betul kita bisa nikmati, rumah yang kita tinggali, keluarga hangat yang bisa kita kemudian sama-sama makan semeja di dalamnya, kemudian anak-anak cucu kita kemudian terjamin semuanya, dan dalam setiap keseharian kita, kita tidak berkekurangan, itulah yang disebutkan sebagai harta yang sesungguhnya. Dan sungguh pun demikian, kita masih diberkati dan kita masih memberkati banyak orang lewat harta kita. Asik ya, seakan-akan itu sebagai suatu hal yang luar biasa dan wah Pak itu kayaknya sangat susah Pak. Enggak susah. Ini standarnya sendiri, esensinya adalah Tuhan yang jadi kepala atas rumah tangga kita. Maka kita bisa memperoleh harta yang sesungguhnya ini. Nah, Lukas 16:13 diteruskan dengan akhir dari pelajaran soal mamon, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi Tuhan membatasi dirinya. Kalau ikut Tuhan berarti benci mamon. Kalau ikut Tuhan tidak mungkin mengasihi mamon.
Tuhan punya satu kecemburuan ternyata ya, karena ia membatasi dirinya dengan mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yang satu kamu indahkan, pasti yang satu kamu abaikan. Yang satu kamu setia, yang satu lagi kamu akan tendang, gitu, teman-teman. Nah, kalau kita kemudian berpegangan erat kepada harta benda dan kemudian mamon menguasai kita, kita kemudian yang terjadi apa? Mengabaikan Tuhan. Jelas ya, teman-teman. Nah, Lukas 12:32 dimulai dengan jangan takut. Mengapa? Murid-murid Tuhan Yesus sudah sekian lamanya ikut Tuhan Yesus dan kemudian mereka mungkin ketakutan. Ikut Tuhan tuh urusannya apa sih? Apakah hal yang rohani aja? Enggak, ternyata. Bukan cuma hal yang rohani. Jangan takut hai kamu kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan selain damai sejahtera juga kerajaan tentang berkat-berkat jasmania. Yang ia inginkan adalah jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Lihat ini ya. Ini urusan finansial yang di bumi. Tapi kelola dulu apa yang Tuhan percayakan juga di sorga. Jadi buka account di sorga, suatu harta yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirasakan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jadi Tuhan membuka pengertian kepada kita, ia membukakan bagi kita sekarang pada saat ini, yuk buka account di sorga. Mengapa? Emang di surga ada harta benda, Pak? Aslinya gini sebetulnya teman-teman, bahwa Tuhan adalah pengatur keuangan yang ajaib dan dahsyat. Berikan hatimu kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan untuk dia bicara kemana pengelolaan ini, uang ini, kemana operasionalnya, kemana cash flow-nya mesti berjalan. Kenapa? Karena kita punya account di surga bersama-sama dengan Tuhan. Pendek kata, biarlah Tuhan yang jadi accounting-nya di sorga sana. Memang ini satu hal yang kemudian kalau orang-orang bilang, wah ini gendeng nih misalnya gitu ya. Tapi benar teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ia yang bisa menjamin sesuatunya, bukan siapapun yang ada di dunia ini. Contoh, saya pernah berulang kali menceritakan ini kepada teman-teman. Dalam pekerjaan-pekerjaan saya memang ada orang-orang akhirnya yang tanda kutip merugikan. Ya, ada yang nggak sanggup bayar. Meskipun sebetulnya buat saya, ya nggak usah ikutan kalau nggak bisa bayar, ya nggak usah dagang ya kalau nggak usah bayar. Kenapa pengen menikmati hasilnya dulu kemudian nggak bisa bayar? Udah tahu dia nggak bisa bayar. Tapi kenapa dia mesti tetap menikmati ya fasilitas yang disediakan? Kan gitu ya sebetulnya teman-teman. Tapi dalam hati saya begini, oke, kalau dia nggak bisa bayar, Tuhan, aku terima, aku ampuni dia. Tapi mohon Tuhan, gantikan apa yang terhilang dalam diri saya. Dan teman-teman di bulan yang berikutnya, Tuhan ganti 3 kali lipat. Jumlah yang kemudian saya relakan untuk dia nggak bisa bayar, Tuhan ganti 3 kali lipat. Belum cukup di situ, ada yang kemudian ada orang yang berhitung dengan begitu apa ya, sampai dengan saya terbelalak, ya ampun yang gitu aja, ya udahlah saya relakan. Nah, di sini kemudian kita mesti mengerti apa yang kemudian Tuhan taruh dalam diri kita berupa takaran-takaran untuk mengukur. Bila ukuran kita besar, kita bisa menakar, kita bisa mengukur apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan itu unlimited, maka Tuhan akan berikan unlimited juga. Nah, suatu ketika saya punya pengalaman juga teman-teman ketika anak kami masuk mulai universitas, mulai kuliah gitu ya, dibutuhkan jurusan itu dibutuhkan satu sumbangan lah gitu ya, atau berupa satu dana yang besar, lumayan besar buat saya waktu itu, karena waktu itu 1 tahun sebelum pandemi ya masih ada gejala-gejalanya ke arah pandemi, ada mulai merosot perekonomian. Kemudian yang luar biasanya lagi, ketika kami memang membutuhkan dana yang sebesar itu, dan kemudian di masa itu sebelum itu terjadi ada kerugian yang besar juga, ada yang mandek gitu ya pembayarannya.
Jadi kami nggak punya dana sebesar itu untuk kemudian memasukkan anak kami ke universitas yang ia inginkan. Dan sebelum kami membayar, Tuhan cukupkan semuanya sampai dengan bertahun-tahun kemudian. Ini bukan satu hal yang tidak mungkin juga terjadi pada kita semua. Karena yang terpenting adalah gini, kemampuan untuk melihat Tuhan sebagai apa? Penting kita. Dan kemampuan untuk melihat Tuhan sebagai, ini dia, mana ya? Nih, berilah dan kamu akan diberi. Kalau kita diberikan generosity, satu kemurahan hatian, berikan kemurahan hatian itu, karena kamu akan diberi takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, tetap akan kembali menjadi bagian kita. Kenapa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalau ukuran kita sempit, maka yang terjadi, maka kita pun akan mendapatkan hal yang sedikit. Tapi kalau ukurannya besar, kita akan mendapatkan hal yang besar juga. Begitu juga halnya dalam pemberian. Apapun yang kita berikan, berikan kepada Tuhan keluasan untuk bertindak dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang inginkan. Karena dia adalah akuntingnya. Berikan saja apa yang Tuhan inginkan. Kepada siapapun yang Tuhan ingin kita berikan. Apapun itu. Karena kita percaya takarannya datang dari Tuhan. Bukan dari kita. Jelas teman-teman? Maka Tuhan sanggup memberikan kepada kita hal-hal yang tak terduga. Seperti apa yang saya alami. Banyak sebetulnya apa-apa yang terjadi sebetulnya dalam kehidupan kita. Asalkan sumbernya jelas datangnya dari Tuhan dan kita sebagai pengelolanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan kah? Silakan. Selamat datang buat yang baru bergabung, Ibu Helvi, Ibu Enda, Ibu Yunike, Ibu Itun. Selamat sore semuanya. Selalu di Bandung hujan. Bagaimana dengan kota-kota Bapak Ibu sekalian teman-teman? Ya ampun juga hujan terus Pak Doni. Sama ya hujan ya. Wow. Puji Tuhan. Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya Ibu Helvi dan Pak Jeff. Ya. Ya. Ada pertanyaankah teman-teman? Silakan. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada Pak. Oke, Ibu Eni, silakan Ibu Eni. Tentang takaran yang diukurkan itu, maksudnya tentang hati ataupun tentang total berapa yang kita berikan atau bagaimana itu? Dua-duanya Bu, karena ini bicara soal mamon juga. Karena ini bicara soal mamon itu artinya apa? Ini dalam hati kita nih, berhala kita siapa gitu loh yang menguasai kita. Apakah keuangan kita diatur oleh mamon atau diatur oleh Tuhan? Itu soal bagaimana kemudian hati kita ya. Dan jumlahnya pun bagaimana kita bertindak dalam jiwa kita. Jiwa kita pasti bilang gini, wah besar juga ya yang mesti saya tabur. Mulai ngitung-ngitung, kayaknya nggak cukup deh buat bayar ini itu. Kayaknya saya kurangi dikit deh. Nah, jiwa kita kemudian memilih untuk mengurangi apa yang sedang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Jadi, takaran ini juga berlaku dalam hal iman dan dalam hal kita berbuat sesuatu sesuai dengan iman yang kita dapatkan itu. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Eni. Ada lagi yang lain silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Saya teruskan ya. Kalau tidak ada, saya teruskan. Oke. Berikutnya berkat seorang pelayan. Karena kita adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan berarti seorang pendeta, pastor, kan? Hamba Tuhan adalah seseorang yang ngikut Tuhan, ya. Ngikut Tuhan dalam hal-hal kecil sekalipun. Dalam pikiran, bertindak dan berbuat. Oke? Itu adalah hamba Tuhan. Tidak perlu bergantung kepada harta dunia untuk menjadi pekerja Tuhan. Kalau saya udah diberkati, saya mau jadi hamba Tuhan. Nggak kayak gitu. Tapi percaya Tuhan pasti menyediakan semua yang diperlukannya.
Bahkan 100 kali lipat dari yang sudah ditinggalkannya. Melayani Tuhan bukan berarti harus segera pergi ke sana kemari memberitakan Injil, jadi pastor, jadi penginjil. Tapi hamba Tuhan juga berarti duduk di kaki Tuhan untuk belajar mendengarkan suaranya. Baru setelah itu bertindak sesuai dengan perintah-perintah. Itu ya, pelayan Tuhan tuh kayak gitu, bukan seorang penginjil saja atau pastor atau orang yang sering KKR di mana-mana ya. Matius 10 ayat 10. Silakan dibaca lagi. Oh, ada Bu Yunike. Silakan Bu Yunike. Iya Pak Doni, makasih. Makasih juga Bu Yunike. Silakan. Dari Matius Lukas 10. 10 ya Pak? Matius Bu, belum. Oh Matius 10 ayat 10 Pak. Iya, betul Bu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Terima kasih Bu Yunike. Sehat selalu ya. Ya Pak, makasih Pak. Lukas 10 ayat 7, Ibu Enda. Ibu Enda ada? Oke, belum bisa. Ibu Helvi. Iya, Oh, ada Ibu Enda. Silakan Ibu Enda. Ya. Lukas 10 ayat 7 ya Pak. Betul Bu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak. Markus 10 ayat 29, Ibu Itun. Ada Ibu Itun? Mungkin belum siap. Ibu Helvi. Iya Pak Doni. Terima kasih Bu. Markus 10 ayat 25 ya Pak Doni. 29 Bu, 29. 29. Betul. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Bu Helvi. Terima kasih Pak Doni. Mari kita lihat baca ya. Mari kita lihat kembali. Matius 10 ayat 10 dikatakan begini. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Nah, jadi bawa apa tuh Pak? Kalau kemudian kita serba banyak yang dilarang untuk dibawa. Ya. Nah, dalam hal ini kita mesti tahu bagaimana apa yang mesti kita bawa itu dari apa yang Tuhan kemudian kemukakan di sini. Di masa itu Tuhan tanda kutip ya melarang membawa bekal dalam perjalanan beritakan Injil. Ini kan dalam beritakan Injil nih ya murid-muridnya. Dan Tuhan juga melarang untuk murid-muridnya membawa baju dua helai. Berarti baju yang nempel di badan dan baju yang dibawa. Yang mesti dibawa gitu ya. Juga jangan bawa kasut atau tongkat. Maksudnya apa? Bukan berarti mereka nggak pakai alas kaki. Mereka bawa ya. Dan mereka tidak diperbolehkan bawa tongkat untuk apa? Karena kemudian Tuhan menjamin keamanan mereka, menjamin logistik mereka. Karena Tuhan bilang gini, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan memperhatikan pekerja-pekerjanya. Pekerja apa? Pekerja dalam hal ngikut Tuhan. Ngikut Tuhan bukan berarti seorang pendeta saja, bukan berarti seorang pastor, penginjil, nabi, rasul saja, tapi seorang yang ngikutin langkah-langkah Tuhan.
itu layak dapat upah. Upah apa? Upah dari ketaatan. Lewat perjalanan hidup seseorang bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan berkati kok. Tuhan jaga kok. Ya, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Itu berkecukupan dengan apa yang kemudian sesuai dengan yang orang tuan rumah punyai. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi makan dan minum yang disediakan. Sekali lagi dikatakan sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah tempat. Artinya apa? Yang terjadi adalah Tuhan hendak memberkati pemilik rumah itu. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian punya tempat untuk orang-orang bisa menikmati makan, minum, karena mereka adalah orang-orang yang gak mampu makan, gak mampu bayar untuk makan, gak mampu untuk kemudian istirahat sejenak dari perjalanan yang jauh yang mereka hadapi, orang-orang yang layak mendapatkan tumpangan. Dan kalau memang datangnya dari Tuhan, kita memberikan tumpangan bagi mereka dan makanan minum, yang terjadi adalah Tuhan memberkati kita karena apa yang kita lakukan bagi mereka. Dan Tuhan perhatikan semuanya. Contohnya teman-teman, Ibu sekalian, dalam beberapa waktu yang lalu kami berdua nih, saya dan istri, membiarkan ada fellowship di rumah kami beberapa kali. Bukan berarti, oh biar diberkati sama Tuhan. Bukan, ini dari tuntunan Tuhan yang kepada kita untuk kita lakukan. Ya, dan apapun yang kita kemudian hadapi hari-hari ini selalu ada jalan keluar. Ya, terutama dalam hal makan. Nah, keluarlah pengajaran soal bagaimana kemudian saya mesti memilih makan makanan yang sesuai dengan tubuh saya saja. Nggak jauh-jauh dari apa yang kemudian setiap hari yang mesti saya makan mesti bergizi, mesti bagus untuk tubuh dan untuk kesehatan saya. Jadi nggak kepikir macam-macam makan, kayak makan es krim, nggak kepikir. Kayak makan apa, kayak apa ya, makan makanan kambing guling, nggak kepikir juga. Yang tersedia dimakan, pasti saya makan. Hanya sayur kangkung tadi saya makan, sayur kangkung juga makan. Serius. Tadi saya berdua masak sendiri sama istri saya. Tadinya mau makan di mana? Jangan deh, ini di rumah aja gitu ya. Makan kangkung berdua, teman-teman Ibu sekalian, sama kerupuk. Kerupuknya dua, kerupuknya dua, sama sambal. Sambal yang nguleknya saya yang ngulek, yang bikinnya istri saya. Jadi makannya sama sambal, sama kangkung, sama kerupuk dua. Nah, sambalnya pakai belimbing buluh yang asam-asam gitu. Asik ya. Tapi apakah kemudian ini apa namanya disyukuri? Disyukuri banget. Mengapa? Karena berasal dari dan berawal dari berpadanan dengan yang ada. Bukan diada-adain. Tapi kan Pak boleh kalau misalnya beli dulu pasar, ya boleh-boleh aja. Ya. Kalau saya berpadanan dengan apa yang ada tuh, yang di kulkas apa ada, makan aja. Olah aja. Gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah yang ribet-ribet juga. So yang penting kan esensinya hidup dan menikmati makanan yang kemudian Tuhan sediakan bagi kita. Ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah upah bagi seorang hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan, bagi seorang yang ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai memberkati. Kalau kemudian yang kita hadapi sekarang makan yang sederhana sekalipun, itu udah sangat luar biasa teman-teman. Di luar sana nggak ada orang yang nggak bisa makan karena nggak ada makanan. Dan Tuhan perhatikan juga orang-orang yang kemudian memberikan makanan kepada orang lain. Karena Tuhan juga memberikan satu bentuk pengertian kepada kita di hari ini. Orang-orang yang Ia utus untuk memberitakan Injil itu mereka juga diperhatikan oleh kerajaan Allah. Nah, kalau kita sekarang sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang yang memberikan tumpangan bagi hamba Tuhan, Tuhan pun akan berikan kepada kita kemampuan untuk mengelola kembali apa yang Tuhan percayakan kepada kita lewat harta benda yang Ia percayakan kepada kita. Ya, ingat ini bukan soal ngumpulin harta dari pelayanan, bukan. Ini sama sekali nggak ngomong soal itu. Ya, kalau jatuhnya seperti begitu, ingin mendapat untung dari Injil, ya secara langsung nggak kayak gitu teman-teman. Jadi ya, apa yang kemudian kita nyatakan kepada orang lain oleh Tuhan adalah satu bentuk ungkapan syukur bahwa kita adalah pelayannya, dan kalau Tuhan berikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah,
bukan untuk ketamakan, tapi justru untuk mengolah kembali bagaimana ini memberkati banyak orang. Bukan cuma orang, tapi bangsa-bangsa atau suku bangsa yang kita bisa berkati lewat kehidupan kita kepada orang-orang itu. Nah, lewat apapun yang kita kemudian berikan kepada mereka, lihat nih. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Ada satu misi yang dikerjakan karena Tuhan menyuruh orang ini keluar dari rumahnya. Yang ia tinggalkan rumahnya, yang ia tinggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, yang ia tinggalkan ibu dan bapak, anak-anaknya, bahkan ladangnya, pekerjaannya ia tinggalkan untuk sementara waktu demi Injil dan kerajaan Allah. Orang itu, kata Tuhannya, sekarang pada masa ini juga, artinya di dunia ini, pada saat ini, nggak lama lagi, nggak nunggu lama, akan menerima kembali. Jadi ini upahnya 100 kali lipat, tanda titik 2. Yaitu dalam bentuk apa? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Jadi yang kita tinggalkan apa? Dalam pikiran kita nih ya, yang kita tinggalkan pekerjaan. Akan lebih banyak pekerjaan-pekerjaan Injil yang dinyatakan kepada kita. Kalau kita ninggalin anak istri kita, yang kita dapatkan dalam pelayanan juga adalah anak-anak rohani dan kemudian orang-orang yang kita tudung untuk mereka mendapatkan Tuhan Yesus. Yang kita tinggalkan apa misalnya? Rumah. Pada saat ini juga, ya. Pada saat ini juga bila Injil diberitakan, kita telah menerima 100 kali lipat rumah-rumah yang akan kita miliki. Mungkin enggak akan kita tinggali, tapi yang kita miliki. Pikirkan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Tidak tahu saya. Caranya bagaimana? Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Bukan suatu doktrin kemakmuran, bukan. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Asalkan Tuhan adalah pengelolanya. Dan membuat kita jadinya nggak jadi tamak. Oke teman-teman. Meskipun pada zaman ini disertai dengan berbagai penganiayaan. Artinya apa? Disertai dengan berbagai macam keadaan, situasi, dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita dapat berkat. Mustahil. Pasti berkat itu akan tepat sasaran kepada kita. Kenapa? Karena kita tinggalin rumah, tinggalin ladang, tinggalin orang tua kita, ibu kita, tinggalin keluarga kita dengan misi Injil. Dan karena kita taat sama Tuhan. Habis kita kemudian menerima 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan itu, pada zaman yang akan datang, kita akan menerima hidupnya. Kemana hartanya Pak? Ya enggak lah, hartanya ya di bumi aja. Hanya untuk kemudian kita mengolahnya bersama-sama dengan Tuhan di bumi. Harta nggak dibawa ke surga kan? Teman-teman seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang indah, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, pikirkan semuanya itu. Dan lakukanlah itu, teman-teman sekalian ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kayaknya saya terus yang bicara. Apa lagi yang bisa dibagikan teman-teman? Silakan. Kalau ada yang udah dapat rema di sini, silakan bagikan. Siapa yang dapat rema? Rema apa yang didapat oleh teman-teman di sini? Silakan yang udah dapat rema, bagikan dong. Siapa yang dapat rema? Silakan, bagikan. Ibu Levina mungkin dapat rema apa? Maaf Pak, saya sambil masak jadi Oh, sekarang. sambil masak. Oh, ya selamat masak. Silakan. Tapi sudah hampir Iya, selesai. buat makan malam. Silakan Bu, Ya, silakan oke lagi Bu Pak. Nawal. Next ya. Oke. Bu Enda mungkin? Iya. Ibu Enda dapat apa? Kalau mau bagikan boleh. Yang lain juga silakan. Iya, Pak Doni. Ya, Bu Enda silakan. Dari apa yang kita dapat ya Pak Doni,
Iya, eh, saya ya Pak Doni. Pertama, kadang bukan sering tapi kadang saya juga mempertanyakan Tuhan. Kadang saya bertanya, Tuhan, apa yang saya dapat ini, kadang juga saya rasa bahwa ini tidak mencukupi untuk saya. Lalu, tapi saya selalu bertanya, apakah yang dari saya dapat ini, saya harus memberi kemana ya Tuhan? Tapi tiba-tiba itu belum ada jawaban untuk beri kemana. Yang saya dapat itu banyaknya orang datang. Itu kayak misalnya di kita ini kan banyak sekali penggalangan dana ini, dana itu, pembangunan gereja, pembangunan pastori, panitia ini, panitia itu di gereja ya. Jadi saya kadang-kadang tanya, Tuhan, apakah salahkah saya kalau saya tidak bawa itu kepadamu dalam rumahmu, saya berikan ini di penitia-penitia ini. Saya dapatnya tidak masalah. Cuma pernah saya merasa kayak terintimidasi, Pak. Mungkin juga saya selalu ikut khotbah yang singkat-singkat itu kalau di YouTube yang itu ya status-status mereka ya pendeta-pendeta. Pas kalau dapat gitu saya kayak sedikit terintimidasi Pak Doni. Kadang-kala saya langsung terintimidasi. Apalagi kalau kayak di kita juga kan harus bawa itu setiap berkat persembahan kita, persepuluhan kita itu juga harus bawa di rumah Tuhan, di perbendaharaan. Nah, kadang-kala saya seringkali rasanya terintimidasi. Tapi kalau saya sementara rasa terintimidasi itu, yang saya lakukan adalah saya tanya, Tuhan, kalau yang saya lakukan ini salah, saya minta maaf Tuhan, saya bilang. Kalau saya lakukan ini, saya minta maaf. Kalau ini memangnya salah menurut Tuhan. Karena bukan saja bisa saya berikan kepada penitia-penitia atau kepada pembangunan gereja dan pastori, tapi saya juga bisa berikan kepada orang yang membutuhkan, yang paling sangat membutuhkan. Itu yang saya sering lakukan, ya bukan sering, tapi memang terus saya lakukan itu. Nah, makanya yang tadi Pak Doni bilang bahwa kalau kita keluar, pembacaan saya tadi ya kalau tidak salah itu, saya juga kayak rasa tadi terkonek gitu dengan hati saya, apakah saya ini juga sering mengeluhkan gitu, ataukah itu tindakan manusiawi, ataukah saya memang benar-benar sudah ada di jalur keluar, di jalan keluar, tapi saya balik lagi. Itu yang saya selalu tadi saya langsung terkoneknya itu, apakah saya ini sudah di luar jalan nih, sudah masuk di hal yang baru yang Tuhan siapkan untuk saya mantapkan lagi, tapi apakah saya balik lagi? Itu yang tadi saya langsung terkonek dengan itu. Makanya saya juga berpikir bahwa ya saya mesti banyak belajar dan banyak bertanya ya, karena kalau tidak banyak bertanya itu memang juga akan sempit kita punya pemikiran ini, karena terintimidasi tentang upah yang kita dapat harus kita bawa kemana dan apakah itu salah atau tidak. Tapi kalau saya rasa damai-damai aja, tenang-tenang aja, sejahtera-sejahteranya saja, cukuplah. Tapi dan kala juga ya, kalau pas kayak perlu banget yang besar-besar, sangat butuh betul, apalagi mengenai pendidikan anak, itu luar biasa. Seorang diri harus bertanggung jawab untuk ketiga anak, itu luar biasa dulu. Tapi saya mensyukuri bahwa saya bilang, Tuhan, hari ini saya harus membayar uang sekolah anak saya. Uang saya belum cukup nih Tuhan, saya bilang gitu.
Bolehkah Tuhan tambah? Saya bilang gitu. Bolehkah? Saya tanya gitu. Bolehkah Tuhan tambah? Apakah itu permintaan yang salah? Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya pada Oni. Apakah cara berdoa itu salah? Ataukah saya langsung Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan pasti memerintah untuk mendatangkan berkat. Tapi saya selalu bilang ini, bolehkah saya bilang gitu. So saya minta izinnya dari Tuhan. Bolehkah saya minta dari Tuhan? Apakah itu, saya juga ingin tahu tentang cara doa ya Pak. Ya, jadi apakah itu doa saya masih keliru kah atau harus dibenahi lagi tentang doa itu? Nah, itu pelajaran Pak, saya mau ingin tahu itu. Ya, Oke. makasih ya Doni ya. Terima kasih Bu Enda atas kesaksiannya. Tepuk tangan buat Bu Enda. Yes. Nah, saya mau nampilkan dulu Bagan di sini ya. Saya mau gambarin Bagan. Bagaimana berdoa, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Oke. Nah, ini ada apa ini? Saya kosongin dulu ya. Sebentar. Ini banyak yang ini. Oke. Jadi sejak kita menerima esensi yang tadi dinyatakan sejak awal ya. Esensinya apa? Satu, bahwa kita ini terhubung dengan Allah oleh hidup Yesus. Oke, sebentar ini ada yang coret-coret. Gini ya. Ini. Kemudian di sini. Oke. Nah, katakanlah ini lingkaran ini sebentar. Oke. Kita menyatu dengan Allah oleh pribadi Kristus. Kita ini adalah sekarang anak-anak Allah. Tidak ada posisi yang lebih besar dari ini. Oke. Nah, satu pribadi yang kemudian menyatukan kita dengan Bapa senantiasa adalah Tuhan Yesus. Imam Besar Agung. Oke. Selama-lamanya nih kita dipersatukan oleh Yesus. Jadi yang Allah perkenankan sebetulnya bukan anak-anak Allahnya. Yang Allah lihat adalah adakah Yesus yang ada dalam diri anak-anak Allah itu. Yang jadi kepala atas mereka semua. Nah, Allah berkenan karena ada Yesusnya. Gitu ya. Nah, sekarang sejak kita mengerti bahwa hidup kita ini dipersatukan dengan hidupnya Allah oleh hidupnya Yesus yang berlimpah-limpah itu, maka kelimpahan hidupnya sekarang ini adalah kita berhak memilikinya. Kelimpahan hidup Kristus itu dalam wujud apa? Dalam bentuk perkataannya yang kemudian nuntun kita dalam hidup di dunia ini. Oke. Nah, kalau kemudian adanya dakwaan tuduhan bahwa kita tidak cukup, serba tidak cukup untuk mampu seperti halnya yang Allah standarkan, gitu ya. Tidak cukup qualified untuk jadi hamba Tuhan, tidak cukup mampu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan, tidak cukup, atau rasanya masih kurang kudus, masih rasanya berdosa. Nah, teman-teman, masih ingat apa yang dibahas kemarin di hari Rabu? Bahwa Tuhan Yesus menempatkan kita jadi anak Allah tanpa adanya yang diperlukan lagi dalam diri kita. Hanya ketaatannya saja. Tadi betul yang dikatakan Bu Enda, kalau ternyata yang saya kasih sama siapapun, Tuhan kemudian menahannya dan kemudian Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang Tuhan suruh, itu benar nggak? Benar. Karena Tuhan yang jadi penyambungnya. Dan Tuhan adalah bendaharanya. Tuhan adalah akuntingnya. Tuhan juga adalah yang mengarahkan kita untuk lakukan ini itu.
Termasuk dalam hal berpikir sekalipun. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, gitu loh teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang kalau doanya sendiri gimana? Lihat ini teman-teman, kalau kita mendasari hubungan kita dengan hubungan antara dengan Tuhan secara pribadi, maka sangat jelas sekarang bahwa doa itu menjadi suatu bentuk hubungan komunikasi yang demikian intim. Seperti halnya Bu Enda ngomong sama saya. Pak Doni kelihatan, Pak Doni bisa dengar, Pak Doni bisa jawab. Apakah Tuhan seperti itu? Seperti itu, lebih dari itu bahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang kita tinggikan ini adalah Tuhan juga yang hidup di dalam roh kita. Apapun basic pertanyaan kita, dia akan jawab. Hanya mungkin kita masih punya protokoler tertentu. Mesti gini, mesti gitu, mesti gitu. Enggak usah. Kalau Ibu Enda segan bertanya sama Tuhan, Tuhan, bolehkah kau tambah? Asal aku minta apapun yang aku minta tolong Tuhan dengan bahasa-bahasa yang formal seperti begitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi tentu saja itu menjadikan kita ternyata masih ada jarak dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kemudian hubungan dengan Tuhan tanpa adanya protokoler seperti apa yang Tuhan inginkan adalah sebagai seorang apa? Sebagai seorang anak kepada bapaknya, sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya, sebagai seorang adik kepada kakaknya, bahkan sebagai seorang pelayan kepada tuannya. Jelas ya teman-teman? Mau pakai cara yang mana? Yang penting adalah konteks doanya sendiri itu bukan sekedar doa yang meraung-raung, tapi sebagai satu bentuk diskusi, sebagai bentuk obrolan. Dan kita bukan cuma ngobrol, tapi kita pun menantikan jawaban dari Tuhan. Oke, jelas ya? Nah, dari asalnya seperti gini gambarnya, kalau kita memposisikan Tuhan sebesar itu, ukuran yang kita pakai dari perkataan Tuhan juga, dan Tuhan yang ngomong itu kita ikuti terus-menerus, maka yang terjadi adalah kita ini, selain kita ini ada dalam posisi anak-anak Allah, ini menjawab juga pertanyaan dari Bu Yohana ya. Maka kita pun sekarang juga bukan cuma sebagai anak-anak Allah, tapi dalam posisi sebagai anak Allah ini, kita itu adalah berposisi sebagai orang-orang yang diberkati. Nah, kita ahli waris ya. Kudus tanpa dosa. Kan hubungan dengan Tuhan itu tanpa dosa, bukan? Dan kita kemudian sekutunya Allah. Allah bertindak itu butuh kita sebetulnya. Dan kita menjadi orang-orang yang mengalami kepenuhan roh Allah. Artinya mengalami kepenuhan roh Allah itu nggak pernah lagi tertuduh tentang apapun. Karena hati kita kalau banyak ngomong di wilayah yang lain dan ke wilayah yang lain, ke wilayah di luar Tuhan, otomatis ini saling bersinggungan di hati kita. Ini benar nggak sih yang diomongin sama orang-orang ini? Ini benar nggak sih kebahagiaan saya ini terganggu dengan kebahagiaan orang-orang itu? Kok orang-orang itu standarnya begini dan begitu? Nah, standar kebenaran yang kita punya jadinya terganggu dengan kebenaran orang lain. Sedangkan standar sesungguhnya mesti kita dapatkan dari Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung yang memposisikan dirinya menyambungkan kita dengan Allah. Jelasnya Bu Enda ya? Ini dari gambar ini kita bisa mengerti. Jelas nggak Bu Enda? Iya Pak Doni. Berarti gini Pak, yang tadi maksudnya Pak Doni tanpa protokoler artinya apa yang saya bilang, Tuhan bolehkah? Saya sering kalau menyangkut saya mau minta sesuatu ya Pak Doni, saya ya berupa upah ya, berupa berkat-berkat materi lah, berupa itu. Tapi kalau yang lain saya imani itu langsung pak nggak terjadi gitu, kayak langsung saya itu langsung jadi gitu. Tapi kalau saya tidak tahu apakah di sini mungkin
Kasih pengetahuan. Muncul tenggelam suaranya Bu Enda. Halo, tes tes 1 2 3. Benar nggak suaranya tumbuh tenggelam, Bapak Ibu teman-teman? Nggak ada suaranya Bu Enda. Mengerti ya. Ya. Satu hal ya, Nggak kedengaran Bu. tentang ini juga ya untuk tetap bersekutu dengan Allah ini apa ya yang sering saya jadi tantangan, sering saya alami itu yang tadi saya bilang bahwa untuk dapat cari berkat itu tidak tahu ya waktu mau masuk di situ selalu tidak bisa Pak. Nah, itu yang tapi kalau di lain hal di lain kayak kemarin saya diberi sakit, anak sakit atau saya sakit langsung jadi ya. Atau yang saya pernah bicarakan itu Pak mengenai kalau saya doa pagi saudara saya takut itu saya akhirnya waktu mau masuk di wilayah itu saya karena rasa takut saya stop untuk tidak mau doa. Nah, padahal itu sebenarnya juga apakah itu saya benar-benar belum betul sekutu dengan Tuhan ataukah saya masih terintimidasi yang tadi Pak Doni bilang. Oke. Saya mau buka dulu buku 1 ya, buku 1 buku dasar tentang pertumbuhan iman. Di sini kita bisa melihat adanya satu kebenaran yang luar biasa tentang masalah finansial ya. Bentar. Nah, oke, saya beralih dulu ke wilayah ini dulu ya. Oke. Kembali ke buku 1. Nih. Ini satu ketetapan yang telah ditanamkan oleh Tuhan di bumi ini. Sejak bumi dijadikan, Allah telah menetapkan adanya hukum tabur tuai sampai hari kiamat. Artinya apa? Di bumi Tuhan menetapkan hukum, artinya dia menjabarkan hukum dengan jelas. Siapapun nabur akan menuai. Oke. Nah, kita bisa tahu sekarang kenapa kita bisa, kan saya pun berkekurangan Pak, bagaimana bisa nabur gitu ya. Nah, sekarang gini, yang kita punya sekarang ini apa? Oke. Sama seperti di alam ada hukum-hukum alam. Orang petani nabur dulu benih, nggak langsung tumbuh tiba-tiba jadi tanaman yang kemudian memberkati mereka, bukan. Seorang petani, pekebun. Dan orang yang mengerti hal ini, orang yang mengerti tentang hukum tabur tuai, orang tersebut akan memanfaatkan hukum itu dan dapat melakukan hal-hal yang semula tak mungkin dilakukan. Misalnya, pemahaman akan hukum aerodinamika membuat manusia bisa membuat
pesawat terbang dan terbang seperti burung. Mereka yang memahami adanya hukum tabur tuai di dalam alam roh di dunia ini, di bumi ini, akan memanfaatkannya untuk menabur uang dan menuai uang berlimpah. Ini udah pasti begitu ya. Atau menabur kebaikan dan menuai kebaikan juga yang melimpah. Menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Nah teman-teman, ini sudah jadi ketetapan nih. Nah sekarang kalau kita misalnya merasa berkekurangan, minta benih untuk nabur. Itu memang ada ayatnya. Mintalah benih untuk menabur. Nah, Tuhan sediakan benih untuk menabur. Baru menabur. Kalau Tuhan nggak sediakan benih, jangan menabur. Dan taburan yang Tuhan berikan itu bukan yang kita upaya, tapi Tuhan berikan begitu aja. Nah, kemudian kalau Tuhan nabur, ya kalau kita nabur dari Tuhan berupa benihnya dikasih sama Tuhan, yang kita tabur itu memang benihnya Tuhan. Dan kemudian kita tabur, biarkanlah hukum Tuhan sendiri itu yang kemudian memberikan pada kita kebenaran. Jadi artinya apa? Tuhan hendak jadikan kita sebagai penabur untuk kita jadi menuai. Nuainya berapa Pak? Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan yang berjalan. Nah, setelah kita mendapatkan tuaian dari apa yang kita taburkan itu, ingat itu datangnya dari Tuhan. Dan kemudian tanya lagi sama Tuhan, Tuhan berapa yang mesti saya kemudian simpan dan berapa lagi yang kemudian mesti saya taburkan kembali jadi benih. Mengerti teman-teman? Bu Enda? Jelas ya? Jadi saya nggak bilang soal puasa, 2 puasa, pelayanan, nggak. Jadi penabur. Dan Tuhan sediakan benihnya. Gitu Bu. Ya, Pak Dodi, terima kasih. Tadi beta, tadi saya doa sore ya Pak. Saya dapat itu, makanya saya langsung tanya ini. Terkonek juga, terima kasih Pak. Iya. Saya dapatnya itu, karena saya tadi kan tanya mengenai, saya kan tadi tanya bahwa kenapa saya selalu berdoa minta bolehkah gitu. Padahal saya dikasih sama Tuhan, kalau kamu mau minta benih dariku. Makanya saya langsung, oh terima kasih Pak Doni terkonek ya. Tapi saya mau ingin minta, belum dapat firmannya Pak. Saya belum, tadinya saya doa, saya belum dapat firmannya tadi doa sore tadi. Oh ya, terima kasih. Saya ya. Ya, lagi pula ada juga masalahnya gini, tiba-tiba kita dirugikan oleh keadaan, oleh suasana, oleh keadaan lingkungan, oleh keadaan pandemi ya 2 tahun yang lalu gitu ya. Kan kita dirugikan oleh keadaan. Nah, apakah kemudian Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan dan permohonan kita? Mendengar juga teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Dan apa yang mesti kita lakukan sebetulnya? Ingat, ketika kemudian adanya terjadi suatu masalah, adanya suatu pencobaan, Tuhan tidak mendatangkan itu semua atau Tuhan tidak membiarkan itu terjadi tanpa solusi. Yang Ia inginkan adalah seperti ya lihat orang Israel. Ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, masalah terjadi kepada mereka. Peperangan, diimpit masalah, dikepung oleh tentara-tentara, dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Kalau ada masalah, jangan keburu tiba-tiba kita terjerumus ke dalam berbagai-bagai duka dan duka cita yang luar biasa. Datang ke Tuhan, Tuhan aku punya masalah begini. Masalah adalah salah satu upaya untuk Tuhan bekerja lebih dahsyat dan ajaib di tengah-tengah yang namanya masalah dan pencobaan itu. Teman-teman, ada satu quotes yang menarik, quotes satu semboyan, satu ya katakanlah nasihat yang menarik ya teman-teman. Kalau Tuhan tuh bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan, bukan? Ya teman-teman, kita mesti percaya itu ya. Nah, cuman begini, kebaikan Tuhan, ya kebaikan Tuhan, datangnya lewat apa aja? Mengapa kalau engkau betul-betul mencintai kami Tuhan, mengapa kau adakan begitu banyak hal-hal yang menyedihkan kita, ya, membuat kita sedih, membuat kita berkekurangan, membuat kita kemudian merasa ditinggalkan, merasa sendiri, merasa yang namanya kok gua nggak bahagia ya, gitu ya. Kok saya nggak ngerasa bahwa saya itu diberkati ya, kenapa ya? Ya. Nah, teman-teman, apakah kemudian kita bisa percaya kalau kemudian kita bertanya sama Tuhan,
Apa arti kemudian penyertaan Tuhan itu? Apa artinya kemudian secara spesifik kalau kita, kok saya rasanya berduka cita Tuhan, kok rasanya saya kemudian putus asa, kok rasanya kemudian saya hidup tanpa terang, hidup tanpa arah yang jelas. Teman-teman, kalau kemudian kita bertanya sama Tuhan dan Tuhan tunjukkan kepada kita terangnya, tunjukkan kepada Dia sukacitanya, tunjukkan kepada kita bagaimana Ia mengendalikan seluruh keadaan. Teman-teman, yang terjadi adalah ketika kita melihat semua apa yang Tuhan sediakan, itu ternyata abstain dari apa yang telah dunia ini tawar. Contoh, kita dulunya merasa diri kita itu nggak ada orang yang bisa ngertiin kita, lonely lah gitu ya. Ketika kita kemudian datang ke Tuhan, Tuhan jawab. Ada jawaban dari Tuhan. Tapi kalau nggak ada jawaban dari Tuhan, kok rasanya hati kita bisa plong ketika kita mulai mengungkapkan kepada Tuhan, Tuhan aku tuh berat hati loh Tuhan, aku tuh berduka cita. Tapi tiba-tiba ketika kita mengungkapkannya seperti ada yang terlepas dari diri kita. Kemudian kalau kita masuk dalam begitu lorong-lorong yang gelap, yang tanpa ujung, kemudian kita rasanya ada satu hal yang pengharapan yang muncul ketika kita berdoa, itu Tuhan dalam terangnya kita bisa melihat kegelapan sekitar kita. Jadi konsepnya berupa apa tuh Pak? Perspektif. Memang gelap itu ada, memang kekecewaan itu ada, memang berkekurangan itu ada, memang keterpurukan itu ada, memang berdosa itu ada, tapi datang ke Tuhan agar memperoleh pembebasannya, memperoleh damai sejahteranya, sukacitanya, terangnya, tuntunannya terutama. Dan kita bisa tahu semua, kita itu bisa ninggalin kegelapan, kekecewaan, kegalauan hati, kecemasan, kekhawatiran ketika kita memang ngikutin Tuhan. Tapi kalau kemudian kita nggak pernah mau ngikutin Tuhan dengan segala macam anjurannya, nasihatnya, pengajarannya, maka kita tetap tinggal dalam gelap. Artinya kita sedang menegarkan hati untuk tinggal dalam kegelapan. Ini beda loh. Jelas teman-teman bedanya ya? Jadi Tuhan selalu sediakan solusi lewat apapun yang kemudian kita katakan lewat mulut kita. Mengapa? Ya terlebih dulu hadir di hati kita dan roh kita. Jadi ya tahu rasanya bagaimana jadi manusia. Jauh melebihi penderitaan kita sebagai manusia. Tepuk tangan semuanya. Nah, coba renungkan apa yang barusan saya bilang. Renungkan. Dan kalau kita kemudian merasa dituntun Tuhan, masuk ke dalam berbagai-bagai kemustahilan, itu Tuhan. Kenapa? Kita lagi ninggalin kegelapan pikiran kita. Masa jadi penabur? Masa iya kita masih berkekurangan jadi nabur? Itu memang nggak mungkin. Tapi Tuhan sediakan benihnya untuk menabur. Ayo, gimana? Dan benih itu yang Tuhan sediakan itu adalah benih untuk kita keluar dari masalah-masalah kita yang menjerat kita hari-hari. Entah itu benih firman, entah itu benih berupa berkat-berkat, jasmania, entah itu apapun. Entah itu pengharapan. Tuhan taruh benihnya berupa apa? Benih ilahi dalam diri kita. Jadi itu untuk keluar dari setiap kecewaan, kegelapan pikiran, bahkan masa lalu yang mengikat kita. Terjawab ya teman-teman. Semua masalah teman-teman terjawab pada sore hari ini sebetulnya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Bu Levi ya. Silakan Bu Levi kalau ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih Pak Doni. Ini Ya. mungkin juga bisa dibilang suatu pengalaman di dalam iman ya Pak Doni. Betul Bu. Begini Pak Doni, pengalaman yang saya alami masalah persepuluhan ya Pak Doni. Ya. Pernah kalau setiap bulan kita membawa persepuluhan ke gereja, ada satu kali waktu pernah saya tidak pernah satu bulan belum pernah membawa persepuluhan. Dalam bulan itu saya merasa berkekurangan gitu Pak Doni.
Tetapi kalau pada saat saya memberikan persepuluhan dan saya mensyukuri bahwa persepuluhan itu haknya Tuhan, walaupun dalam 1 bulan itu saya merasa bahwa pendapatan saya mungkin tidak cukup dalam hari-hari perjalanan hidup saya selama sebulan bersama dengan anak-anak, tetapi dengan iman bahwa saya harus setiap bulan itu harus dari upah yang saya dapat itu harus saya mengangkat persepuluhan itu harus saya bawa ke perbendaharaan Tuhan. Dan itu yang saya alami selama 1 bulan itu mencukupi, Pak. Walaupun saya berpikir gini, mungkin bulan ini jangan saya kasih dulu karena saya masih ada punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi dengan iman saya bilang, walaupun kurang dengan tidaknya kurang, saya harus memberikan itu. Tetapi saya juga merasakan bahwa pada saat saya memberikan persepuluhan itu dalam 1 bulan itu saya merasa berkecukupan, Pak Doni. Tapi saya merasa gini, secara naluri manusia kok bisa bulan ini yang saya rasakan, walaupun saya mengangkat persepuluhan untuk haknya Tuhan, tetapi saya merasa dalam bulan itu saya berkecukupan. Tetapi di 1 kali waktu saya pernah tidak mengangkat persepuluhan, tetapi saya merasa berkekurangan. Dari situ langsung saya mengkaji bahwa dengan iman, walaupun kita dalam keadaan berkekurangan apapun, tetapi merasa berkecukupan di dalam Tuhan. Pernah anak saya, Pak Doni, mengatakan begini, Ma, gaji saya cuma segini. Dalam 1 bulan kenapa bisa tercukupi? Maksudnya bisa mencukupi dalam kebutuhan hari-hari selama sebulan. Lalu saya mengajarkan buat anak saya gini, Kakak, walaupun kita dalam keadaan apapun, tetapi haknya Tuhan itu harus, nomor 1 harus diberikan kepada Tuhan. Tetapi anak saya sharing dengan saya ya Pak Doni, iya Mas, saya heran kenapa gaji saya segini, tapi dalam sebulan itu bisa mencukupi. Yang dia herankan kenapa kalau dibandingkan ya Pak Doni dengan gaji yang berkelebihan, tetapi kalau kita tidak bersyukur, tetapi tidak mencukupi kebutuhan kita selama sebulan. Jadi kalau kita menganalisa secara manusiawi, mungkin kita mengandalkan kekuatan manusia, mustahil bagi saya dengan anak saya, ya mungkinlah uang sebanyak ini bisa mencukupi kebutuhan kita sebulan. Padahal dari situ saya merasa bahwa ini bukan karena kemampuan kita sebagai manusia, tetapi ini karena berkat Tuhan. Yang itu yang saya rasakan, Pak Doni. Tetapi kalau pada saat ada beberapa bulan yang saya dapati, yang pernah saya alami, saya bilang, jangan dulu dikasih, misalnya gini Pak Doni, jangan dulu dikasih, mungkin saya masih membutuhkan. Tetapi saya merasa Pak Doni bahwa dalam bulan itu saya tidak berkecukupan. Selalu saja ada apa gitu Pak Doni ya, kayak kenapa kok bulan ini kok nggak cukup, padahal bulan-bulan sebelumnya kita merasakan berkecukupan. Terus dari situ saya bilang, Tuhan ampun saya punya salah, mungkin karena haknya Tuhan sudah saya pakai. Dari situlah dari situ Pak Doni saya ditegur mungkin bahwa selama ini yang kita ambil mungkin salah, karena apapun yang menjadi hak Tuhan harus kita bawa untuk Tuhan, karena itu bukan haknya kita. Karena berpikirnya gini Pak Doni, kalau kita secara manusiawi pakai dulu aja nanti kan ada duit baru ditutupi lagi, padahal itu salah ya Pak Doni. Oke, saya mau jawab dulu ya. Baru di pause lagi. Oke, silakan ada yang bertanya, boleh satu lagi. Ada yang dapat apa hari ini? Silakan teman-teman bagikan buat teman-teman yang lain. Pak Doni. Oh, Bu Inike, silakan Bu Inike. Tentang perpuluhan. Ya. Saya mau tanya, kan kita sebelum itu emang taat ya perpuluhan, tapi
kan ada masa-masa musimnya hidup. Di saat kita musim ya kayak kemarin COVID ya, itu kan emang bener jatuh banget ya dalam keuangan gitu. Tapi di saat itu kan berarti kita tidak bisa memberi perpuluhan kewajiban kita tiap bulan ke Tuhan. Nah, biasanya kan saya itu selalu ke rumah Tuhan ngasih perpuluhan. Tapi saat musim saya lagi down, memang saya tidak pernah memberi. Tapi saya bilang sama Tuhan, bukan karena daging saya Tuhan saya nggak memberi, tapi memang keadaan saya saat ini seperti ini. Nah, apakah saya itu di hadapan Tuhan salah atau berdosa ya Pak? Ya, Kalau oke. saya nggak memberi perpuluhan. Gini Bu, tadi kan kita udah bahas ya. Nah, lalu muncullah wajah-wajah orang-orang yang pernah saya rugikan dalam pekerjaan. Ya, misalnya siapa? Orang-orang yang haknya harusnya saya latih sedemikian lamanya saya kurangin. Orang-orang yang kemudian harusnya 2 jam saya kasih 1,5 jam. Orang-orang yang harusnya datang tepat di waktunya, orang itu kemudian saya halangi, saya nggak bisa bekerja, saya mau di rumah aja. Teman-teman mengerti hal ini ternyata itu merugikan mereka. Dan ketika kita merugikan mereka, kabur poe berlangsung. Ini bukan Tuhan menghukum ya. Kita didatangkan pengajaran, pendidikan, pendisiplinan dari itu. Jadi mengenai bagaimana COVID ini selama 2-3 tahun berlangsung dan kemudian mematikan atau membuat kolaps perekonomian, mungkin pernah belajar soal sahabat tanah teman-teman? Nah, belajarlah beristirahat dalam Tuhan. Dan kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan lewat beristirahat itu dalam Tuhan. Jadi ada kalanya dalam seminggu, waktu-waktu istirahat kita mesti dioptimalkan. Bukan cuma tidur, bukan cuma bagaimana-bagaimana, bukan cuma makan enak, tapi nikmati bagaimana kuasa Tuhan melanda kita, memproteksi kita, melindungi kita dari setiap pikiran-pikiran yang buruk yang bisa aja masuk ke dalam akal budi dan jiwa kita hingga kita bisa saja menjadi orang yang merasanya jatuh, ngerasanya berkekurangan, merasanya ada di tingkat yang paling bawah. Padahal kehidupan kita makan didambakan oleh orang-orang yang berkekurangan di bawah kita. Itu yang omongan istri saya tadi. Ada orang mungkin yang di bawah kita yang kita nggak kenal, merindukan, enaknya Pak Doni sama Bu Sylvie hidupnya menyenangkan, kemana-mana bareng. Ya mungkin saya nggak tahu siapa. Tapi sejak pembicaraan itu saya kemudian bersyukur. Iya, iya. Barangkali ada yang ingin mendambakan kehidupan kita. Mungkin barangkali ada yang mendambakan kehidupannya Bu Elvi, Bu Yunike, Bu Itun, Bu Yohana, Bu Livina, Bu Sinar, Pak Jeff, Bu Enda, Bu Marta, Bu Emi. Tapi kita sendiri nggak menikmati apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, coba dengan beristirahat di dalam Tuhan, kita bisa menikmati apa sih yang telah Tuhan sediakan bagi kita dan kita belum menikmatinya. Nikmatilah. Jelas teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Bu Yunike ya. Iya Pak Doni, makasih. Makasih, semangat selalu. Jadi enggak terhukum ya dan enggak kemudian ngerasa berdosa kalau kemudian kita tidak memberikan perpuluhan karena nantinya kelak akan ada pendidikan untuk itu. Jangan takut ya. Dan kalau kemudian kita mendapatkan pendidikan dari Tuhan seperti itu, datanglah ke Tuhan untuk menerima pemulihannya. Termasuk pemulihan finansial. Selalu ada pemulihan. Terima kasih Bu Yunike atas kesaksiannya dan atas pertanyaannya. Sampai di akhir acara teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semoga FFG pada sore hari ini memberkati kita dengan luar biasa dan kiranya kita beristirahat dalam Tuhan, terutama di weekend ini kita beristirahat dalam anugerah Tuhan yang lebih besar, yang lebih indah untuk kita bisa nikmati Tuhan senantiasa fokus ke Tuhan dan apa yang difirmankannya laksanakan dengan ketaatan penuh. Kita berdoa, kita tutup FFG pada sore hari. Terima kasih Bapak Surgawi akan setiap hal kelimpahan hidup Kristus yang kami terima dan telah Engkau nyatakan keinginanmu, isi hatimu kepada kami semua, maka Bapa silakan kau taruh keinginanmu terus menerus
untuk kami mengerjakannya, mengikutinya, dan masuk ke dalam seluruh kerinduan-Mu itu. Dan Roh Kudus, silakan Engkau memeteraikan apa yang diajarkan, yang dibagikan sepanjang pertemuan ini dan pulihkan kami. Kalau kami merasa diri kami jauh, maka biarkanlah setiap perasaan jauh itu keluar dari akal budi jiwa kami, hingga kami mempunyai ikatan yang sangat kuat oleh Engkau dan oleh urapan-Mu, bersama-sama dengan darah Kristus kepada Bapa Surgawi. Dan Tuhan Yesus, mari Engkau bangun juga sebagai Imam Besar Agung kami, tetap terhubung dengan Allah kami, Bapa kami, hingga kami menjadi anak-anak yang mengalami kekudusan-Mu, anak-anak yang mengalami kehidupan-Mu yang berlimpah-limpah, anak-anak yang mengalami kepenuhan Allah oleh kehidupan-Mu, anak-anak yang tanpa dosa sama sekali masuk dalam tata kasih karunia untuk menerima penebusan, pendamaian, dan damai sejahtera, kesejahteraan yang datangnya dari Allah sendiri. Dan Tuhan, terima kasih, Engkau juga yang pimpin kami semua, lindungi kami dari yang jahat, lepaskan kami dari setiap keduniawian, hingga kami menjadi anak-anak Allah yang diberi keleluasaan untuk melihat Engkau dan cara pandang-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita berfoto bersama teman-teman. Kita aktifkan videonya bersama-sama. Sehat selalu semua teman-teman. Silakan dibuka. Ibu Sinar, Ibu Levina, Ibu Enda, Ibu Emi. Ya, sudah semua. Ibu Emi belum? Ibu. 1, 2, 3. Senyum lagi yang kedua. Senyum lebih lebar, lebih luas. Terima kasih Ibu Evi, Pak Jeff, Bu Yunike, Bu Itun, Bu Marta, Bu Levina, Bu Yohana, Bu Emi, Bu Sinar, Bu Enda, dari semuanya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih, saya selalu semuanya. Amin. Berkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semua.